Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Anisatul Latifah dari PGMI kelas 5D UIN 1 Tulungagung NIM 1262052110024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD dengan judul Konsep Hakikat Pembelajaran IPS, MI atau SD. Konsep hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD. Materi yang pertama yaitu hakikat IPS. Sapria menjelaskan bahwa istilah ilmu pengetahuan sosial merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah social studies dalam kurikulum persekolahan di negara lain. IPS merupakan suatu pelajaran yang mengkaji mengenai ilmu-ilmu sosial dan terdiri dari beberapa cabang ilmu seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekologi yang diterapkan di sekolahan tingkat dasar atau SD, menengah pertama atau SMP, dan menengah atas atau SMA serta di perguruan tinggi. Materi yang kedua yaitu pembelajaran IPS di MI atau SD. Pasal 37 UU Sisdiknas bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Menurut Supriyatna dan kawan-kawan, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Nah, strategi pembelajaran IPS ada 3. Yang pertama yaitu strategi konstruktivistik, yang kedua cooperative learning, yang ketiga inquiry. Materi yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran IPS. Dapat dilihat di bawah ini ada gambar animasi mengenai tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa atau kehidupan sosial. Yang ketiga, pengembangan diri siswa sebagai pribadi atau kehidupan individual. Materi yang keempat yaitu materi IPS di MI atau SD. Menurut Retnani, pembelajaran IPS di MI atau SD mencakup materi fakta, konsep dan generalisasi, sejarah kenampakan alam, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam, gejala alam, bentuk-bentuk dan menanggulanginya, kehidupan yang sejahtera dan harmonis, peran bangsa Indonesia pada era global, peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional, aktivitas ekonomi dalam masyarakat, dan peranan uang dalam perekonomian. Nah, untuk yang terakhir, di sini saya ada beberapa gambar animasi mengenai apa saja yang kita bahas di dalam IPS, dan tentunya masih banyak lagi. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.